Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang materi kita yang kemarin, pada saat 2 minggu lalu, bagaimana menghubungkan router dengan switch ya, router dengan switch. Kita tahu fungsi router itu fungsi router kita lihat dulu fungsi router. Nah, fungsi router itu oke, kita ambil ini. Jadi dia menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirimkan paket data. Ya, bisa mengirimkan beberapa paket data. Kita cari definisi yang lain. Fungsi router itu ini kayaknya ya. Jadi dia apa namanya menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain, ya. Tetapi bisa menghubungkan dalam segmen yang atau IP yang berbeda kelas. Contohnya misalnya kita coba saja dua komputer dulu. Kita pakai komputer ya sementara. Ini ada komputer dua. Kemudian saya set IP-nya. Satu titik, saya ambil titik 2. Oke, kemudian ini saya ambil tadi 12 ya, 168.1.3. Oke, kita pasang kabel. Ini pakai cross ya, cross. Oke, kemudian kita tes. Saya percepat saja. Nah, dia berhasil ini harusnya ya, karena paket itu kembali. Nah, ya, dia berhasil. Kalau misalnya atau saya tes langsung saja. IP saya ada berapa? IP saya 12 ya. IP di sebelah itu 1.3. Saya ping IP di sebelah 2.168.1.3. Seperti ini kan terkoneksi, berhasil. Sampai saat ini tidak ada masalah sebenarnya, ya, tidak ada masalah. 1.2, 1.3 ya selalu kemungkinan sih ya selalu berhasil. Tapi misalnya skenario nya seperti ini. Jadi ini 1.1. Maksudnya gimana ya? Delapan satu. Kemudian 192.168.1.2. Oke, ini kan tidak ada masalah. Tadi 12 ya, 12
1.3. Nah, sampai sini tidak ada masalah. Cuma jaringan itu tidak selamanya dia istilahnya satu segmen ya atau satu network. Kadang untuk kondisi tertentu kita harus atau tiap komputer itu harus beda, misalnya beda segmen atau beda IP. Beda segmen itu maksudnya seperti ini. Kalau kelas C itu 192.168.1 itu sama segmen, tapi kalau saya rubah ini, nah, maka dia beda segmennya, ya, beda segmennya. Nah, coba kita rubah, misalnya 2 titik, oke, 2.3 ya, atau 2.2, 2.2. Saya pilih dulu, kita konflik. Ini dia sudah dapat IP ya. Dia sudah dapat IP. Oke. Nah, ini 1.2, ini 2.2 ya. 1.2, 2.2. Oke. 1.2, 1.3 tidak ada masalah. Tapi coba kita ping 1.2 ke 2.2. Saya keluar. Ini dia. Kita ping. Saya kan ada di komputer 1.2 ya ini. Saya akan ping ke sini. Ya, jadi ping 192.168.2.2. Maka dia tidak akan connect, ya, tidak akan terhubung. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, karena IP-nya beda segmen, maka dia tidak akan terhubung. Nah, begitu pula kalau ada istilahnya beda jaringan. Misalnya ini 10, 10, 10, 10. Ini beda jaringan ini. Ya, yang satu kelas C, yang satu kelas B. Seperti itu. Ya, yang satu kelas C, yang satu kelas B. Nah, ini juga tidak akan bisa terkoneksi secara langsung. Ya. Gimana supaya bisa terkoneksi? Nah, kita menggunakan perangkat yang namanya router. Ya, perangkat yang namanya router. Ya, router itu modelnya kira-kira seperti ini, ya. Terus ada vendor, misalnya kalau router Mikrotik, ada namanya router Mikrotik, ya. Seperti ini. Terus yang Anda simulasikan sekarang itu namanya Cisco, ya, router Cisco. Nih, ya, router Cisco. Kalau mau cek harganya, wah, ini sampai 56 juta ini. Nih, ya, harganya sampai ya, 56 juta. Kita tes lagi yang lain. Router Cisco. Wah, mahal ya. Wah, sampai 40 jutaan, 20 juta, 17 juta. Adakah pengurutannya? Harga terendah berapa? Ada yang 700. Ini kayaknya bukan router. Cari yang router. 7 jutaan ya. Lumayan mahal ya. Nah, ini ada sampai ratusan juta ini. Itu. Ada juga router merek lain. Ada beberapa router itu. Sebenarnya di akses di apa namanya di kalau kita beli WiFi biasanya dia ada fungsinya merangkap sebagai akses point, sebagai router juga. Seperti itu. Ya. Nah, ini Mikrotik ada yang 2 jutaan, 1 jutaan. Ya, kemarin saya beli yang ada yang 300-an ya kalau